Marilah kita memulai renungan pada pagi hari ini dengan mengawali pada doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih karena pagi hari baru ini Engkau boleh menganugerahkan rahmat dan berkat untuk kami boleh menikmati nafas kehidupan, kesehatan, lewat apa yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami. Hari ini kami akan mewartakan sabda kasih-Mu untuk boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami, dalam tugas dan karya pelayanan kami, khususnya dalam aktivitas kami di pekan yang baru ini pada tahun yang baru. Bapa yang penuh kasih, utuslah Roh Kudus-Mu untuk membuka mata hati kami, merenungkan dan mengamalkan sabda kasih-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 1 ayat 14 sampai 20. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah pada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam kutipan Injil yang baru saja kita dengarkan, ditekankan di sana, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Membaca bacaan Injil pada hari ini membuat saya tersenyum karena mengingat pada diri sendiri di mana sering memberi arahan, memberi peringatan, bahkan ajakan kepada orang lain untuk kita mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan sendiri. Perasaan sering merasa terngiang-ngiang bagaimana mengingatkan saudara-saudari untuk mengikuti jalan yang diinginkan atau yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkali-kali saya memberikan arahan
peringatan atau ajakan kepada saudara-saudari, namun seringkali ajakan atau peringatan itu diabaikan atau kurang dihiraukan. Melalui ayat yang ditekankan tadi, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Tuhan menegur dan memperingatkan setiap pribadi bahwa segala sesuatu ada saatnya dan semuanya memerlukan proses yang serba tidak begitu gampang atau tidak mudah, bahkan tidak bisa seperti yang diharapkan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dan bagaimana proses yang harus dilalui oleh setiap orang untuk kembali padanya, itu semua berbeda-beda dan ditentukan oleh banyak faktor, sehingga kita tidak bisa menuntut semua orang untuk bisa menyikapi seperti halnya yang kita harapkan. Yang bisa kita lakukan hanya untuk berusaha sebaik mungkin, tanpa harus memaksa atau menuntut, serta mendoakan agar apa yang diharapkan sesuai dengan tanggapan-tanggapan dari Allah sendiri, senantiasa kita ingat dan kita hayati dalam hidup kita. Selebihnya keputusasaan ada di tangannya, dan biarlah Tuhan yang akan menyempurnakan apa yang menjadi usaha dan perjuangan kita. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, membantu seseorang ke arah yang lebih baik ternyata juga membuat proses kehidupan pribadi menjadi lebih baik lagi. Kita dibentuk menjadi seorang yang semakin dewasa dalam iman dan semakin dewasa dalam diri. Kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk menjalani proses kehidupan ini. Proses yang begitu ajaib, yang senantiasa dibimbing, dilindungi, dan didampingi oleh Tuhan sendiri. Marilah kita mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh Yesus sendiri, agar apa yang diharapkan kita mampu untuk tetap setia menjalaninya dalam kehidupan kita setiap hari. Semoga demikian. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, sabda kasih-Mu telah kami dengarkan dan renungkan. Kami mohon semoga berkat yang boleh kami nikmati lewat sabda kasih-Mu ini senantiasa menyemangati kami, menguatkan dan meneguhkan semangat iman kami, agar dalam melaksanakan apa yang Engkau kehendaki, secara khusus mengikuti jalan yang Tuhan telah tunjukkan kepada kami mampu untuk boleh menjalaninya dalam tugas dan karya kami setiap hari. Berkati kami, kuatkan kami, dan teguhkan kami lewat sabda kasih-Mu, agar kami mampu untuk membawa warta sukacita kepada sesama-sesama dalam sikap, tindakan, dan perbuatan hidup kami setiap hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.